Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita yang ditulis oleh Rianti INK. Kalian juga dapat mengunjungi KBM-nya langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Suatu hari anak teman sekantorku masuk ke ruanganku. Dia adalah sahabatku. Kami dulu dari kampus yang sama. Dia adik tingkatku. Sibuk gak kak? Tanya Ana. Dia lalu masuk dan duduk di depan mejaku. Gak juga, jawabku sambil meletakkan buku laporan bulanan yang sedang kubuat. Kak, mau gak nemeni aku ke Banten? Tanya Ana. Mau apaan? Tanyaku keheranan. Ana kemudian menjelaskan kenapa dia mau ke Banten. Mau ya kak, pintanya setengah memohon. Memangnya kapan, An? Tanyaku memastikan, tak tega juga melihatnya memelas, meminta ditemani. Jumat besok kak, kita berangkat pagi, kan tanggal merah, kita pulangnya Minggu. Jawabnya menjelaskan. Jumat pagi kami sudah sampai di terminal, kemudian naik bus jurusan Bakuheni. Kami duduk di bangku belakang sopir, agar agak longgar. Dalam perjalanan yang memerlukan waktu sekitar 3 jam, kami lebih banyak diam. Aku terbangun saat Ana menepuk-nepuk pipiku. Kak, sudah sampai kak, ucapnya. Kuusap kedua mataku. Penumpang mulai turun. Kami pun turun menuju loket. Setelah membeli karcis, kami menuju ke dermaga 3, di mana kapal yang akan kami tumpangi bersandar. Cukup jauh juga jaraknya, cukup melelahkan. Sesampainya di dalam kapal, kami mencari tempat duduk yang sekiranya nyaman untuk rebahan. Meski tidak tidur, tapi setidaknya bisa untuk meluruskan punggungku. Kami duduk di bangku paling belakang, dekat jendela. Penumpang tidak terlalu ramai, sehingga kami bisa benar-benar meluruskan kaki kami. Lagi-lagi aku tertidur, mungkin karena waktu berangkat masih terlalu pagi. Entah sudah berapa lama aku tertidur. Saat aku terbangun, kulihat Ana sedang melamun, sambil melihat keluar jendela. Kita mau sarapan apaan? Tanya aku. Ana menoleh ke arahku. Pop mie saja yang gampang kak, jawabnya. Kupanggil penjual pop mie yang keliling dalam kapal. Lalu aku memesan 2 mangkuk. An, nanti kita nginep di mana An? Tanyaku memastikan. Di rumah tanteku kak. Di Serang, jawab Ana. Kemudian pop mie pesanan kami telah datang. Setelah membayar, kami menunggu dingin untuk kemudian kami makan. Sekitar 3 jam dalam perjalanan, akhirnya kapal merapat ke dermaga. Kami berhenti di musola pelabuhan, karena sudah masuk waktu zuhur. An, kita sholat. Terus kita mau datang ke dukun. Apa nggak salah? Tanyaku pada Ana. Selesai kami sholat, Ana menatapku. Cuma kali ini kak. Setelah ini aku nggak akan datang-datang ke dukun lagi, jawab Ana. Aku menghela nafas. Kutatap wajahnya. Ada kesungguhan di sana. Kami menuju terminal pelabuhan.
mencari bus jurusan Serang. Di dalam bus masih kosong, pasti bakalan lama. Kak, kita cari makan siang dulu yuk, masih lama kayaknya ini, ucap Ana mengajakku turun dari bus. Aku pun mengangguk. Lalu kami pun turun dan mencari makan siang di warung sekitar terminal. Nyari warung pecel saja, An. Aku ingin makan pecel, kataku pada Ana. Setelah berjalan beberapa meter, kami menemukan penjual pecel siram, seorang nenek-nenek. Kami memesan 2 porsi. Mau kemana, Neng? Tanya penjual pecel itu. Ke Serang, Nek. Ana menjawab. Kalau mau ke Serang mah nunggu bus di luar saja, Neng. Lebih cepat datang, kata nenek itu. Oh, begitu. Ya sudah, nanti kami menunggu bus di luar terminal saja, jawabku. Terima kasih, Nek, sudah diberitahu, kata Ana. Nenek penjual pecel mengangguk sambil tersenyum. Kemudian kami pun makan nasi pecel siram. Enak sekali rasanya. Apa mungkin karena kami sedang lapar? Entahlah. Setelah kami selesai makan dan lalu membayarnya, kami segera menuju ke arah luar terminal. Baru beberapa langkah, para tukang ojek menawarkan jasanya. Daripada jalan lumayan jauh, akhirnya kami pun naik ojek menuju ke arah luar terminal. Di depan sebuah kios kami menunggu bus. Tidak lama kemudian, bus jurusan Jakarta Merak telah datang. Kami pun segera naik. Ke Serang, Pak, kataku kepada kenek sambil menyerahkan uang Rp50.000. Berapa orang, Neng? Tanyanya. 2 orang, Pak, jawabku. An, rumah tantemu dari terminal jauh nggak, An? Tanyaku pada Ana. Iya, lumayan, Kak, jawab Ana. Apa kita langsung saja ke tujuan, An? Biar besok bisa langsung pulang lagi. Jadi minggu kita bisa istirahat, usulku pada Ana. Aku belum tahu tepatnya, Kak. Kita tanya tanteku dulu, barangkali dia tahu, kata Ana. Loh, jadi kamu belum tahu tempatnya? Kok nekat mau ke sana? Kalau tersesat gimana, An? Tanyaku terkejut. Lalu, kamu tahu tempat itu dari siapa? Lanjutku keheranan. Dari Kak Bagas, Kak. Dia pernah ke sana dengan temannya, jawab Ana memastikan. Bagas adalah kakak Ana. Aku cukup mengenalnya. Aku memang akrab dengan keluarga Ana. Terlebih sejak orang tuanya meninggal dunia, aku sering menginap di rumah Ana. Dia tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuanya. Singkatnya 2 jam perjalanan. Akhirnya kami pun sampai di terminal Pakupatan. Kami turun lalu menuju pangkalan taksi. Kami naik taksi menuju rumah tantenya Ana. Di dalam perjalanan Ana menelpon tantenya, memberitahu bahwa kami sedang menuju rumahnya. Ana membuka pagar hitam. Sebuah rumah tingkat berbentuk minimalis. Rumah yang sangat asri. Halamannya ditumbuhi berbagai macam bunga. Ada sebuah ayunan besi di sudut tamannya. Assalamualaikum. Kami mengucapkan salam bebarengan. Waalaikumsalam. Terdengar suara dari dalam. Pintu pun terbuka. Seorang perempuan parubaya berdiri menyambut kami. Akhirnya kamu sampai juga, An, kata Tante Desi pada Ana sambil memeluknya. Ini Kak Rama, Tante.
teman sekantorku, kata Ana memperkenalkanku pada Tante Desi. Aku menyalaminya. Tante Desi menyambut tanganku sambil tersenyum. Ayo, silakan masuk, ajak Tante Desi pada kami. Setelah kami berbincang, Tante Desi mengantar kami ke sebuah kamar. Kalian tidur di kamar ini ya, istirahat saja dulu. Kan kalian lelah seharian dalam perjalanan, ucap Tante Desi. Iya Tante, kami menjawab bersamaan. Tante Desi kemudian meninggalkan kami. Aku langsung mandi. Gerah rasanya. Seharian di dalam bus. Lengket sekali badanku. Ana berbaring telentang. Pasti dia juga sama lelahnya. Selesai mandi kami sholat asar. Beberapa saat kemudian, kami pun tertidur. Selesai sholat maghrib, kami makan bersama. Om Hasan, suami Tante Desi, sudah pulang dari kantor. Kamu yakin akan ke desa Seram, An? Tanya Om Hasan. Iya Om. Om tahu tempatnya? Tanya Ana. Tahu persis sih enggak, An. Tapi itu sepertinya di wilayah Badai Luar. Kenapa kamu nggak tanya saja ke Bagas? Tanya balik Om Hasan. Kak Bagas juga lupa tepatnya di mana, Om. Jawab Ana. Lalu alamat itu dari mana? Tanya Om Hasan memastikan. Dari teman Kak Bagas, Om. Ditulis saat mereka berada di sana. Ana menjelaskan. Coba nanti Om tanyakan kepada teman-teman. Barangkali mereka ada yang tahu. Kata Om Hasan. An, kamu benar sudah yakin akan ke desa Seram? Kembali Om Hasan bertanya. Memangnya kenapa Om? Tanya Ana. Kata teman Om, tempatnya cukup jauh. Masuk wilayah Badai Luar paling ujung. Medan yang harus dilalui juga cukup sulit. Om Hasan menjelaskan. Mendengar obrolan mereka, aku pun tiba-tiba merinding. An, batalkan saja ya. Besok kita pulang lagi. Aku memohon pada Ana. Iya Om, Ana sudah yakin. Ana akan tetap ke sana. Jawab Ana dengan mantap. Aku melotot. Gak salah dengar apa kupingku? Dasar Ana, keras kepala. Sudah diberitahu medan yang bakal dilalui sulit, tempatnya juga jauh, masih saja tetap mau ke sana. Ya sudah, nanti Om carikan ojek yang hafal daerah itu, kata Om Hasan. Akhirnya beliau pun mengalah setelah tidak berhasil membujuk Ana. An, besok kita pulang lagi yuk. Aku berusaha membujuk Ana sebelum tidur. Tanggung Kak, sudah sampai di sini. Tinggal sedikit lagi Kak. Ucapnya yang masih ngeyel. Ya besok kita jalan-jalan saja An, menikmati hari libur. Kembali aku membujuknya. Namun aku tidak berhasil. Dasar si Ana. Dia tetap pada pendiriannya. Pagi-pagi setelah sholat subuh, kami berangkat naik ojek yang dipesan oleh Om Hasan. Sebelumnya kami berpamitan kepada Om Hasan dan juga Tante Desi. Mereka berpesan agar kami berhati-hati. Sengaja kami berangkat pagi, karena jarak yang akan ditempuh memakan waktu sekitar 5 jam. Alangkah jauhnya. Tiba-tiba aku menyesal, kenapa aku mau menemani Ana. Namun semua sudah terjadi. Aku tidak tahu jalan mana saja yang sudah kami lewati. Yang kurasakan saat itu,
Punggung dan juga pantatku sangat pegal. Berulang kali aku membenarkan letak dudukku agar sedikit mengurangi rasa pegal. Namun kulihat Ana seperti tidak merasakan apapun. Dia tetap tenang, duduk di jok belakang. Beberapa kali abang ojek yang kami tumpangi berhenti untuk menanyakan alamat yang dimaksud. Selalu dijawab masih jauh, dengan pandangan mata aneh ke arah kami. Aku merasakan hal itu. Sepertinya memang ada yang aneh. Kenapa orang-orang yang kami tanyai selalu memandang kami dengan tatapan yang ganjal? Apakah Ana juga merasakan hal yang sama? Perasaanku semakin tidak karuan. Waktu zuhur telah tiba. Kami belum juga sampai tujuan. Padahal kata Om Hasan, hanya memakan waktu 5 jam perjalanan. Kami berhenti di sebuah masjid yang kami jumpai di jalan. Hatiku makin tidak tenang. An, kita putar balik saja yuk, ajakku pada Ana. Lama Ana menatapku. Aku seperti tidak mengenalnya. Merinding aku dibuatnya. Tanpa memperdulikan ajakanku, Ana kembali naik motor. Dengan terpaksa aku pun mengikutinya. Kembali kami melewati beberapa desa. Jalan yang kami lewati masih jalan aspal. Motor bisa melaju dengan kencang. Berarti masih jauh perjalanan kami. Kata Om Hasan semalam, bukankah jalan yang akan kami lewati sulit dalam perjalanan? Aku berdoa, apa saja yang kuhafal. Benar-benar aku merasa tidak tenang. Kini waktu menunjukkan pukul 3 sore. Ketika kami sampai di jalan tanah, kami lalu berhenti. Ada beberapa tukang ojek yang sedang mangkal di ujung jalan. Beberapa dari mereka kemudian menghampiri kami. Neng, kami hanya bisa mengantar sampai sini. Kami kurang paham dengan daerah sini, Neng, ucap abang ojek yang ditumpangi oleh Ana. Iya bang, gak apa-apa kok, jawab Ana sambil membayar ongkos ojek kami. Terima kasih ya bang, ucap Ana. Iya Neng, sama-sama. Kami langsung pulang ya, takut kemalaman dan hujan, kata si abang ojek. Mau kemana Neng? Tanya salah satu bapak yang tadi menghampiri kami. Kita mau ke rumah Abah Adang, jawab Ana sambil menyerahkan kertas alamat yang diberikan oleh Bagas. Bapak itu membacanya, lalu diberikan kepada bapak yang lain. Kulihat mereka saling berpandangan, seperti ada yang aneh dengan alamat itu. Aku semakin gelisah, benar-benar menyesal, karena aku telah menemani Ana ke tempat ini. Setelah lama saling berpandangan, akhirnya bapak yang memegang kertas mengatakan, kalau medan yang akan dilalui penuh resiko, dan ada beberapa hal yang tidak boleh dilanggar. Jika melanggarnya, maka akan celaka. Aku semakin merinding. Kepalaku terasa pusing tiba-tiba. An, kita pulang saja yuk. Untuk kesekian kalinya, aku membujuk Ana agar mau pulang. Aku benar-benar takut dan merasa asing di sini. Namun tetap saja Ana tidak mau. Bahkan kulihat dia sangat antusias. Selama dalam perjalanan nanti, jangan sekali-kali menengok ke belakang, kata si bapak. Aku dan Ana terdiam mendengarkan. Selama perjalanan, jangan sekalipun menanyakan hal yang ditemui, ucapnya kemudian. Ana menganggukkan kepala, tanda mengerti. Namun aku hanya diam saja. Ini ada apa sebenarnya?
Kami pun lalu naik ojek yang akan mengantarkan kami ke rumah Abah Adang. Perasaanku sangat tidak enak. Ada rasa takut yang berlebihan. Ingin menangis rasanya. Kini ojek yang aku naiki berjalan di depan. Kami menyusuri jalanan tanah. Medan yang kami lalui cukup sulit. Naik turun dan berbelok-belok. Bermacam doa yang kuhafal. Aku baca tanpa henti. Entah sudah berapa jauh kami dalam perjalanan. Kulihat jam di tangan kiriku. Waktu menunjukkan pukul 4 sore. Ingin aku berhenti untuk sholat asar. Tapi sepanjang jalan yang kami lewati, tidak ketemui masjid atau musola. Aku hendak bertanya kepada abang ojek. Tapi ingat pesan yang disampaikan sebelum kami berangkat tadi. Akhirnya aku hanya bisa diam pasrah. Aku tidak tahu sejak kapan kami sudah berada di jalan beraspal. Mungkin karena aku melamun, sehingga tidak menyadari akan hal itu. Untung saja tidak jatuh dari motor. Ada rasa heran dalam hatiku. Jalan yang kami lalui beraspal, tapi kanan kirinya adalah jurang semua. Bagaimana bisa jalanan beraspal, sedangkan mobil saja tidak bisa lewat? Kenapa tidak dari ujung jalan? Saat kami berangkat tadi jalan di aspal. Bermacam pertanyaan ada dalam hati. Lagi-lagi aku hanya bisa terdiam saat ingin menanyakan hal itu kepada abang ojek. Aku kembali ingat pesan yang harus kami turuti. Sejak berangkat dari ujung jalan, tidak kujumpai ada manusia satupun. Aku sama sekali tidak melihat ada orang lain selain kami berempat. Aneh sekali. Atau hanya perasaanku saja. Entahlah. Ingin aku menengok ke belakang, bilang kepada Ana untuk istirahat sejenak. Aku benar-benar lelah dan pegal seluruh tubuhku. Ingin aku bertanya kepada abang ojek, apa masih jauh rumah yang akan kami tuju? Beberapa jam lagi kira-kira perjalanan kami. Menjelang waktu maghrib kami sampai di sebuah sungai. Hari mulai gelap. Kami berhenti. Aku takut sekali. Tidak bisa kulihat wajah Ana dengan jelas. Apakah dia juga merasakan hal yang sama denganku? An, aku takut, An. Ucapku berbisik. Ana hanya diam. Kupegang tangan Ana dengan erat. Neng, kita sudah sampai, Neng. Ucap abang ojek. Nanti ada yang menjemput dari rumah Abah. Tahu dari mana mereka? Kalau kami datang dan akan menjemput, bukankah kami tidak memberitahu sebelumnya? Aku merinding. Pegangan tanganku bertambah kencang. Iya Pak, terima kasih ya, jawab Ana. Hari semakin gelap. Tidak bisa kulihat keadaan sekeliling. Hanya bisa mendengar suara air sungai. Seperti sedang berada di alam mimpi. Membayangkan saja tidak pernah untuk sampai ke tempat ini. Berulang kali aku bilang dalam hati untuk tidak pernah lagi datang ke sini. Benar-benar membuatku jerah dan trauma. Dan benar saja. Tidak lama kemudian, datanglah seseorang menuju ke arah kami. Aku tahu karena terlihat cahaya berjalan di atas sungai. Suara jembatan yang terbuat dari bambu terdengar berbunyi. Aku memeluk Ana. Entah mengapa saat itu aku takut sekali. An, aku benar-benar takut, An. Ucapku sambil mempererat pelukanku. Ana tidak bereaksi. Kupandangi wajahnya, tapi tidak terlihat jelas karena malam yang gelap. Semakin jelas suara orang berjalan dari arah jembatan menghampiri kami. Semakin tidak karuan detak jantungku.
Kupandangi sekeliling, tapi tidak ada yang terlihat. Ingin ku pejamkan mata, tapi rasa takut malah membuatku penasaran. Kini cahaya senter itu semakin mendekat. Aku berusaha melihat siapa orang yang membawanya, namun tetap tidak terlihat dengan jelas, karena malam begitu gelap. Setelah sampai, orang itu mendekati abang tukang ojek. Mereka berbicara dengan bahasa yang aku tidak tahu artinya. Mungkin bahasa daerah setempat. "Neng, ini Pak Engkus. Dia yang akan mengantar ke rumah Abah Adang," kata Bang Ojek. "Loh, Bapak gak ikut? Lalu kami pulang lagi bagaimana, Pak?" tanyaku penuh khawatir. "Besok Bapak jemput lagi. Sekarang Bapak pulang dulu," kata Abang Ojek memberi alasan. "Iya Pak, terima kasih ya sudah mengantarkan kami sampai sini," ucap si Ana. Saat Ana akan memberikan ongkos, Abang Ojek bilang besok saja sekalian. Mereka berdua lalu pamit akan meneruskan perjalanan. Aku tidak habis pikir, kenapa Abang Ojek akan mau pulang? Padahal jalan yang kami lalui tadi sangat jauh dan juga menyeramkan. Apa tidak takut terjadi sesuatu hal di tengah jalan? Secara yang dilaluinya hanya berupa hutan, tanpa ada rumah. "Mari silakan Neng, kita ke rumah Abah Adang," ucap Pak Angkus pada kami. Dia kemudian berjalan di depan. Aku memilih jalan di tengah, karena jembatan bambu yang kami lewati hanya bisa untuk seorang beriringan. Tak bisa kukatakan perasaan takut saat itu. Aku berharap semua ini hanya mimpi. Tidak hentinya aku membaca doa-doa yang aku hafal sepanjang menyeberangi sungai itu. Ingin aku bertanya, kenapa lama sekali sampai tepi, tapi tidak jadi. Aku berpikir mungkin hal yang tidak boleh kami lakukan sepanjang perjalanan masih berlaku di sini. Badanku sudah lelah sekali. Aku ingin segera sampai untuk bisa beristirahat. Akhirnya sampai juga kami di tepi. Kami masih harus berjalan beberapa meter untuk sampai tujuan. Dan singkat ceritanya, sampailah kami di depan sebuah pagar tembok yang tinggi. Cahaya lampu menerangi di sekelilingnya. Pak Angkus membuka pagar itu. Nampak di depan kami sebuah rumah yang megah. Aku semakin ketakutan. Bagaimana mungkin di tengah hutan seperti ini ada bangunan megah? Padahal akses jalan untuk sampai ke tempat ini sangat sulit ditempuh. Ku genggam tangan Ana dengan kuat. Aku berjalan di sampingnya menuju pintu rumah itu. Keringat dingin mengucur di tubuhku. Sangat menyeramkan. Pak Angkus membuka pintu dan mempersilahkan kami untuk masuk. Di bawahnya kami ke dalam sebuah ruangan yang luas. Tidak ada kursi di sana, hanya terhampar karpet lebar. Kami dipersilakan duduk di atas karpet itu. Kemudian Pak Angkus masuk ke dalam. Mungkin memberitahu Abah Adang bahwa kami telah sampai. Dengan perasaan takut yang luar biasa, kupandangi sekeliling ruangan itu. Di tembok ada lukisan ular yang sangat besar, benar-benar sangat menyeramkan. Ingin sekali aku menangis. Rasa lelah yang tadi kurasakan seketika menghilang, berganti dengan ketakutan. Jantungku berdetak lebih cepat. Ruangan luas yang seharusnya membuat nyaman, tapi malah membuatku tersiksa. Aku merasa seperti berada di dalam sebuah goa. Kulihat Ana, dia tampak tenang. Aku tidak ingin banyak bicara, takut terdengar tuan rumah, dan akan membawa masalah. Kemudian Pak Angkus keluar menghampiri kami, memberitahu agar menunggu. Baru saat itu aku melihat dengan jelas wajah Pak Angkus.
Astaga, jika aku melihat saat di seberang jembatan tadi, mungkin aku sudah pingsan. Wajah yang dingin dan sangat menyeramkan. Aku tidak berani memandangnya berlama-lama. Jantungku semakin cepat berdetak. Seorang perempuan datang membawa 2 gelas minum dan sebuah toples berisi kue. Usianya sekitar 60 tahun. Dia berbicara dengan bahasa yang kami tidak tahu. Aku dan Ana saling berpandangan. Kami hanya tersenyum. Mungkin perempuan itu tahu kalau kami tidak paham dengan apa yang dia katakan. Dipegangnya tangan kami dan dibawa masuk ke dalam. Kami hanya bisa mengikuti. Kami dibawa ke kamar mandi. Rupanya dia mungkin tadi menyuruh kami agar mandi. Kami pun akhirnya mandi. Ada 2 buah kamar mandi. Sepanjang jalan menuju kamar mandi, aku melihat lukisan ular, seperti di ruang depan. Kembali aku bergidik. Cepat-cepat aku mengguyur badanku. Terasa sangat segar, sedikit menghilangkan penatku. Selesai mandi, kami dibawa ke ruang makan oleh perempuan tua itu. Lagi-lagi terdapat lukisan ular besar di ruangan itu. Aku yang tadinya sangat lapar, menjadi kenyang seketika. Ingin muntah rasanya. Kupertahankan makanan yang disuguhkan. Nasi ketan dengan bermacam lauk terhidang di atas meja makan. Aku merasa heran. Kenapa harus ketan? Bukan makan nasi. Kami pun kemudian ditinggal berdua di ruang makan. Ana memakan dengan lahapnya. Kemudian tak sengaja aku melihat lukisan ular besar itu. Saat melihat matanya, seolah ular itu ingin menelanku. Aku menelan ludah, menyesali perjalanan sampai ke tempat ini. Selesai makan, kami kembali ke ruang depan, menunggu Abah Adang. Tidak lama kemudian, seorang laki-laki masuk ke ruangan itu, memakai baju serba hitam. Perawakannya sedang. Kulihat wajahnya lebih dingin dan menyeramkan dibanding Pak Angkus. Dialah Abah Adang. Aku tidak berani menatapnya. Dia kemudian menanyakan maksud kedatangan kami. Ana pun kemudian menyampaikan maksud tujuannya kepada Abah Adang. Aku hanya diam, mendengarkan sambil menunduk. Abah Adang lalu mengajak kami masuk ke sebuah ruangan yang terletak agak di dalam. Mungkin ruang kerjanya. Di dalam ruangan itu, lagi-lagi ada lukisan ular yang sangat besar sekali. Kuperhatikan ular dalam lukisan itu agak berbeda dengan lukisan yang lain di rumah ini. Ular di dalam ruangan Abah Adang memakai mahkota. Mungkin itulah Raja Ular. Menyeramkan sekali. Rumah dipenuhi dengan lukisan ular besar. Kami disuruh duduk berhadapan dengan Abah Adang. Di depan kami ada sebuah meja yang berisi bermacam benda. Apakah kamu sanggup memenuhi semua syarat yang akan Abah beritahu? Apa kamu juga sanggup menerima semua risikonya? Tanya Abah Adang dengan tegas. Aku berharap Ana akan mengatakan tidak, atau pikir-pikir dulu, agar semua kekonyolan ini berakhir sampai di situ. Tapi ternyata harapanku sia-sia. Iya, Bah, saya sanggup memenuhi semua syaratnya, dan saya sanggup menerima semua resiko yang akan terjadi. Jawab Ana dengan mantap. Baiklah, ucap Abah Adang. Dia lalu berdiri dan berjalan menuju sebuah lemari yang terletak di sudut ruangan. Dia mengambil sebuah benda dan menunjukkannya kepada kami. Bentuknya seperti telur angsa. Besarnya pun sama persis. Warnanya agak kusam. Oh Tuhan,
Sebenarnya aku sedang berada di mana? Aku menghela nafas panjang. Untuk kesekian kalinya, aku berharap apa yang aku alami saat ini hanya sebuah mimpi buruk. Sesampainya kamu di rumah, jangan lupa, apel ini kamu tanam di depan pintu masuk. Jelas Abah Adang selanjutnya. Jika setiap malam kamu mendengar suara gaduh, abaikan saja, jangan takut. Itu mereka. Abah Adang menjelaskan kembali. Mereka? Siapa? Para jin. Aku seperti mau pingsan. Mataku berkunang-kunang dan kepalaku rasanya pusing sekali. Nanti malam, Abah akan panggil mereka, dan mahar kamu akan Abah serahkan. Entah apalagi yang Abah Adang katakan. Aku tidak lagi mendengarnya. Kepalaku terlalu pusing, dan penglihatanku semakin kabur. Aku membuka mata. Kulihat jam di tanganku menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Kulihat sekeliling Ana tidur di sampingku. Kuingat lagi kejadian semalam. Apakah aku pingsan? Lagi-lagi ada lukisan ular besar di kamar yang kutempati, tepat menghadap ke arahku, seperti akan menelan tubuhku. Sempat terkejut melihatnya saat bangun tadi. Dipan lemari pakaian, kaca hias yang ada di kamar, semua terbuat dari kayu jati berukir. Di atasnya ada ukiran ular. Bergidik aku dibuatnya. Mataku tidak bisa lagi terbejam. Berulang kali ganti posisi. Tetap saja tidak bisa tidur. Aku takut sekali. Membayangkan ular dalam lukisan itu. Tika menelanku. Malam terasa lama sekali berlalu. Aku ingin segera keluar dari tempat ini. Pukul 5 pagi. Kami pun terbangun. Kakak semalam pingsan, ucap Ana tersenyum. An, kita harus pulang pagi ini, An. Pintaku pada Ana. Tidak bisa, Kak. Aku akan dibawa Abah ke suatu tempat, ucap si Ana. Selesai dari sana, baru kita bisa pulang, lanjut si Ana. Ya Allah, memangnya kita mau kemana lagi, An? Tanyaku sambil sedikit tertahan. Cuma aku, Kak. Kakak tinggal saja dulu di sini sampai aku pulang, kata Ana menjelaskan. Tapi aku takut, An. Apa yang ditakutkan, Kak? Tanya si Ana. Apa kamu tidak merasakan takut sedikit pun, An? Apa kamu tidak merasa aneh dengan semua ini? Tanyaku pada Ana. Ana hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku mau mandi dulu, Kak. Abah bilang jam 6 kami berangkat, ucap Ana sambil berjalan keluar kamar. Aku pun menyusul dia. Mana berani aku tinggal sendirian di kamar ini. Selesai mandi, Abah menyuruh kami untuk sarapan. Lagi-lagi kulihat ketan dan lauk yang dihidangkan. Dengan terpaksa aku makan sedikit. Perutku sangat lapar. Pukul 6 lebih. Ana pergi dengan Abah Adang. Entah kemana. Mereka berjalan kaki ke arah luar. Sedangkan aku duduk di luar rumah, menghilangkan rasa takut yang teramat sangat. Kuamati sekeliling. Rumah ini terletak di tengah hutan. Tidak terlihat ada rumah yang lain. Tapi bagaimana mungkin rumah ini bisa dibangun dengan sangat megah? Adakah akses jalan lain selain yang kami lalui kemarin? Banyak pertanyaan yang tidak mampu kujawab dengan logika. Atau aku yang terlalu ketakutan? Entahlah.
Lama sekali waktu berlalu. Berulang kali aku menengok ke arah pintu pagar, berharap Ana akan muncul di sana. Dari semalam tidak kulihat ada orang di rumah sebesar ini. Hanya Abah Adang, Pak Angkus dan juga ibu tua itu. Lalu kamar-kamar yang ada di dalam itu. Kamar siapa? Untuk apa dibuat kamar jika tidak ada yang menempati? Sebenarnya aku merasa haus, tapi untuk masuk mengambil air minum di dapur, aku tidak berani. Kenapa Ana lama sekali? Sudah hampir 4 jam dia pergi. Aku mulai gelisah. Kemana sebenarnya Ana dibawa Abah Adang? Singkatnya sekitar pukul 1 siang, Ana pun telah datang. Lega sekali rasanya. Aku ingin cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Alhamdulillah, akhirnya kamu datang juga, An. Sambutku bersemangat. Tak sengaja kulihat Abah Adang. Dia menatapku dengan tajam. Aku merinding. An, kita langsung pulang ya, An. Ajakku kemudian. Makan dulu, baru pulang. Nanti diantar Pak Angkus sampai seberang, kata Abah Adang. Maaf Abah, biar nanti kami makan di jalan saja, kataku buru-buru. Sebelum Ana mengiyakan tawaran Abah Adang, kami lalu diantar Pak Angkus sampai seberang jembatan. Ya Tuhan, lagi-lagi aku merinding. Siang itu baru bisa kulihat jalan menuju jembatan. Semak belukar, pasti banyak ular di situ. Jembatan yang untuk menyeberang hanya terbuat dari 5 buah batang bambu yang diikat. Di bawah mengalir sungai yang airnya sangat deras. Tidak bisa aku bayangkan, andai kami jatuh ke bawah sana. Sampai di seberang, abang ojek yang membawa kami saat datang sudah menunggu. Pak Angkus selalu berbicara dengan mereka. Aku tidak peduli dengan apa yang mereka bicarakan. Aku hanya ingin segera meninggalkan tempat menyeramkan ini. Dan beberapa saat kemudian, motor yang kami naiki mulai melaju meninggalkan sungai itu. Aku bernafas lega. Akhirnya bisa keluar dari tempat aneh itu. Selama 2 jam kami dalam perjalanan menuju desa, di mana pertama kali aku dan Ana bertemu dengan abang ojek ini. Aku merasa sangat lega, sudah bisa keluar dari tempat menyeramkan itu. Setelah sampai di ujung jalan, kami dicarikan ojek yang lain untuk mengantarkan kami ke terminal. Sampai di terminal kami pun naik bus jurusan Merak. Lalu kami naik dan mencari bangku kosong. Ada di paling belakang dekat pintu keluar. Kupegang tangan Ana, terasa sangat dingin. Wajahnya pun terlihat sangat pucat. Ana, kamu sakit? Aku bertanya dengan khawatir. Tidak kak, aku cuma sedikit pusing, jawab Ana. Ya sudah, dibawa tidur saja, An. Aku menyarankan. Sekitar setengah jam kulihat Ana sudah tertidur. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Saat kenaik bus membangunkan kami. Sudah sampai, Neng, kata kenaik bus itu. Rupanya tadi kami tertidur dengan nyenyaknya. Kami pun lalu turun menuju pangkalan ojek. Keloket ya Pak, aku berkata kepada abang ojek. Setelah membeli tiket, kami berjalan ke dermaga bersama penumpang lain. An, kita cari makan dulu yuk, ajakku. Ana hanya mengangguk. Kami pun membeli makanan dan minuman untuk dimakan di dalam kapal. Seperti saat berangkat, kali ini pun kapal sepi penumpang. Kami memilih tempat duduk di belakang, dekat jendela.
Sambil kami makan, kutanyakan pada Ana, tadi pagi dia pergi kemana dengan Abah Adang. Namun Ana seperti ragu untuk bercerita. Ia memandangku agak lama. Tapi janji ya kak, jangan cerita pada siapapun, pinta Ana padaku. Aku diam tidak mengiyakan. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa Ana memintaku seperti itu? Kupandangi wajahnya. Memangnya kamu mengenalku sudah berapa tahun, An? Apa aku pernah membuatmu kecewa? Tanyaku pada Ana. Ana menggelengkan kepalanya. Sekali lagi Ana menatapku. Tak sabar aku ingin segera mendengar ceritanya. Tadi pagi, aku dibawa Abah Adang ke sebuah goa, Kak. Di dalam goa itu ada seekor ular yang sangat besar, seperti yang ada di dalam lukisan di dinding rumah Abah Adang. Ana memulai ceritanya. Aku melotot memandangnya. Air minum yang sedang kuminum tersembur keluar. Saking terkejutnya. Tiba-tiba rasa takut yang sudah hilang kini datang kembali. Membayangkan bertemu langsung dengan ular besar di dalam gua. Dan itu sangat nyata. Sedang yang hanya berupa lukisan saja sudah begitu menakutkan. Jika aku di posisi si Ana, pasti sudah pingsan. Aku diberi telur oleh Abah Adang yang harus kulempar ke arah mulut ular itu, Kak. Lanjut si Ana. Kata Abah Adang, jika telur itu masuk ke dalam mulut ular, maka keinginanku akan terkabul. Lanjut si Ana. Ya Allah. Aku seperti berhadapan dengan orang asing. Aku merasa yang duduk di depanku bukan si Ana yang kukenal. Sejak kapan seekor ular bisa mengabulkan keinginan seseorang? Dan aku berhasil melempar telur itu tepat ke mulut ular itu, kata Ana dengan antusias. Tentu saja aku sangat senang. Keinginanku agar Kak Ridwan segera menikahiku akan segera terkabul. Lanjutnya dengan wajah gembira. Aku diam mendengarkan, tidak tahu harus berkomentar apa tentang cerita Ana barusan. Kami lalu melanjutkan memakan. Di dalam hatiku, aku berharap semoga apa yang Ana inginkan jadi kenyataan. Ridwan datang melamar dan lalu menikahinya. Bukan karena ular besar itu yang bisa mendatangkan Ridwan, tapi karena Allah yang mengetuk hatinya untuk segera menikahi si Ana. Singkatnya pukul 1 dini hari, kami pun sampai di rumah Ana. Aku menginap di sana karena tidak mungkin pulang ke tempat kos. Ana menuju dapur mencari pisau, lalu dia keluar menuju ke depan pintu. Aku sangat heran, mau apa si Ana ini? Ternyata dia mau mengubur apel jin yang diberikan oleh Abah Adang. Benda itu dikubur di depan pintu masuk rumah Ana. Aku hanya diam melihatnya. Aku masuk ke kamar tidur tamu yang terletak di depan ruangan rumah Ana. Rumah Ana memang sudah seperti rumahku sendiri. Aku hafal benar semua ruangan yang ada di rumahnya. Kemudian aku berganti pakaian, membersihkan diri sebelum beranjak tidur. Badanku sangat lengket karena seharian kemarin berada dalam perjalanan yang panjang. Namun aku tidak tahan dingin untuk mandi malam itu. Aku sangat mengantuk, tapi mataku tidak bisa terpejam. Tidak seperti biasanya. Kamar yang kutempati terasa sangat panas. Kunaikkan volume AC kamar itu. Masih saja terasa gerah. Badanku mandi keringat. Kulihat jam di dinding.
Waktu sudah menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Dan tiba-tiba saja, aku mendengar sesuatu, seperti langkah orang berjalan. Semakin lama semakin jelas terdengar. Aku bangun perlahan dan menuju jendela. Apa jangan-jangan maling? Aku mengintip dari balik gorden, tapi tidak terlihat siapapun di luar. Kembali kubaringkan tubuhku. Namun suara langkah kaki itu kembali terdengar. Tiba-tiba ada rasa takut. Aku teringat kata-kata yang pernah diucapkan oleh Abah Adang. Apakah itu suara jin yang datang? Takutku semakin menjadi. Kuambil selimut dan kututupi sekujur tubuhku. Padahal gerah teramat sangat. Jantungku berdetak lebih cepat. Suara itu belum juga menghilang. Tak tahan aku pun berlari keluar kamar, menuju kamar Ana. Kugedor pintu kamarnya berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Mungkin Ana sudah tertidur dengan pulas, karena kelelahan. Dengan ketakutan yang masih kurasakan, aku kembali lagi ke kamar. Ku coba untuk memejamkan mata ini, tapi tetap saja tidak bisa. Entah pukul berapa akhirnya aku tertidur. Kini aku bangun saat terdengar suara azan subuh, mengambil air wudhu, dan lalu sholat subuh. Kemudian aku mandi. Aku keluar kamar menuju dapur. Kulihat Ana ada di sana, sedang merebus air. An, aku pinjam bajumu ya. Aku kan tidak bawa baju ganti untuk ke kantor, kataku pada Ana. Ya, nanti ku ambilkan. Sarapan dulu yuk kak. Singkatnya selesai sarapan kami pun berangkat. Berjalan kaki ke arah depan jalan, menunggu bus yang akan kami naiki menuju kantor. Di dalam perjalanan aku tertidur. Lumayan 1 jam untuk mengganti waktu tidurku semalam. Kak, temani aku ke warung baklis yuk. Ana mengajakku saat jam istirahat. Mau beli apaan? Tanyaku penasaran. Ada deh, jawab Ana. Aku bangkit dari duduk. Kulepas mukena, dan kami keluar musola menuju warung baklis. Mbak, ada rokok jambu bol enggak? Ana bertanya pada baklis. Aku keheranan. Sejak kapan Ana merokok? Rokok untuk siapaan? Tanyaku penasaran. Namun Ana hanya tersenyum. Aku semakin keheranan. Berapa bungkus, Mbak? Baklis bertanya kepada Ana. Adanya berapa bungkus, Mbak? Saya beli semua, jawab Ana. Hah? Untuk apa sebenarnya Ana membeli rokok sebanyak itu? An, sebenarnya untuk siapa rokok sebanyak itu sih? Aku bertanya penasaran. Ceritanya nanti di kantor saja ya kak. Takut ada yang mendengar, kata si Ana. Kugandeng tangan Ana agar cepat-cepat kembali ke kantor. Setelah dia membayar semua rokok yang dibeli, aku penasaran, ingin segera mendengar cerita dari Ana tentang rokok itu. Waktu Kak Rama pingsan, Abah Adang bilang agar aku membeli rokok jambu bol sebanyak-banyaknya. Ana mulai bercerita. Kata Abah Adang, rokok jambu bol itu rokok kesukaan para jin yang akan membantuku. Ana melanjutkan ceritanya. Aku menghela nafas. Rasa heran, aneh, dan ingin tertawa bercampur menjadi satu. Kubiarkan Ana melanjutkan ceritanya sampai selesai. Rokok itu agar diletakkan di atas tanah yang untuk mengubur apel jin semalam.
Setiap malam tepat pukul 12, aku harus membakar dupa dan kemenyan di kamar. Aku merinding mendengar cerita Ana. Mimpi saja aku tidak ingin, apalagi harus bersekutu secara nyata dengan jin. Kutatap wajah Ana. Ada rasa kasihan aku melihatnya. Masalah yang sedang dia hadapi memang bukan hal sepele. Aku tidak ingin menyalahkan dia. Ana hamil dengan Ridwan, tapi Ridwan tidak mau bertanggung jawab. Yang membuatnya semakin miris, Ana tidak tahu keberadaan Ridwan saat ini. Ana harus menyelesaikan masalahnya sendiri, tanpa orang tua yang membantunya. Dan dia mengambil jalan yang salah, dengan meminta bantuan kepada Abah Adang, yaitu seorang dukun. An, kamu yakin Ridwan akan datang menemui dan menikahimu setelah kamu lakukan semua hal ini? Tanyaku hati-hati. Aku takut Ana tersinggung dengan ucapanku yang seolah tidak percaya. Aku yakin sekali, Kak. Ana menjawab dengan mantap. Kak, janji ya, cuma kita berdua yang tahu tentang hal ini. Pinta Ana pada aku. Dia lalu berdiri. Kuanggukkan kepala. Aku kembali ke ruanganku ya, Kak. Ucapnya lalu dia menutup pintu ruanganku. Seminggu kemudian Ana tidak masuk kerja. Katanya dia sedang sakit. Saat kutanyakan kepada orang TU, aku mencoba menghubungi, tapi HP-nya tidak pernah aktif. Aku khawatir. Apa sebenarnya yang telah terjadi pada Ana? Kutunggu sampai hari Jumat. Dia belum juga masuk. Hari Sabtu aku datang ke rumah Ana. Tepat 5 hari dia tidak masuk kerja. Keadaan sekeliling sepi seperti biasanya. Kuketuk pintu rumah berulang kali. Tidak ada jawaban. Kulihat dari kaca jendela. Tidak nampak Ana di dalam. Mataku tidak sengaja melihat ke bawah, di mana Ana menanam apel jin. Dari Abah Adang. Ada rokok jambu bol di situ. Aku merinding. Aku mengelilingi rumah Ana. Kugedor jendela kamarnya. Ana, apa kamu di dalam? Tanyaku setengah berteriak. Terdengar suara orang batuk. Itu suara Ana. Ana, buka pintunya, An. Pintaku. Ana pun membuka hordeng. Tampak lesu dan sangat pucat sekali. Rambutnya berantakan. Aku merasa lega. Ana ada di dalam. Iya, Kak. Sebentar aku buka pintu depan ya. Ucapnya sambil menutup hordeng. Aku kembali ke depan. Pintu sudah terbuka. Aku pun masuk. Kulihat Ana duduk di kursi tamu. Kupegang tangannya. Sangat dingin sekali. Kamu sakit apaan? Tanyaku khawatir. Tiba-tiba Ana memelukku sambil menangis. Aku takut, Kak. Ana berkata di sela-sela tangisannya. Aku bingung dibuatnya. Loh, kamu takut kenapa, An? Takut sama siapa? Tanyaku bertubi-tubi. Tangisan Ana semakin keras. Aku semakin bingung. Pelukannya semakin erat. Sampai aku agak kesulitan bernafas. Coba ceritakan, An. Apa yang sebenarnya terjadi? Kataku pada Ana sambil mendongakkan wajahnya. Ana masih saja menangis. Kutunggu sambil dia tenang. Ada apaan? Apa yang kamu takutkan? Tanyaku setelah tangisannya sudah reda.
Kak, setiap malam ada ular besar di kasurku, Kak. Ular yang kulihat di gua itu, ucap si Ana. Aku pun merinding, teringat semua lukisan ular yang kulihat di rumah Abah Adang. Aku gak tahu dari mana datangnya ular itu. Aku juga mendengar suara orang berjalan menuju arah kamarku, Kak. Lanjut si Ana. Ana, kamu harus mengakhiri semua ini. Bongkar itu apel jin yang kamu tanam dan buang jauh-jauh, kataku sok yakin. Ana bercerita tentang banyak kejadian yang dia alami selama dia pulang dari rumah Abah Adang. Aku mendengarkan dengan perasaan takut. Ana, apa tidak sebaiknya kamu cerita saja kepada Tante Desi? Saranku pada Ana setelah dia selesai bercerita. Tidak, Kak, aku malu, jawab Ana. Selepas waktu asar aku pamit pulang. Aku menolak dengan halus ajakan si Ana untuk menginap malam harinya. Aku sangat takut, tidak terbayang jika aku yang didatangi ular sebesar itu. Kulihat kecewa di wajah Ana saat aku pamit pulang dan lalu meninggalkannya. Aku sebenarnya sangat kasihan pada Ana, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku ingin bercerita pada teman yang lain, berharap ada solusi. Tapi aku ingat pesan Ana, agar tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Sampai ku dengar, sebulan kemudian Ana dikabarkan masuk rumah sakit jiwa dari Asti, teman satu kos yang bekerja di sana. Aku tidak tahu pasti kenapa Ana masuk rumah sakit jiwa dan siapa yang membawanya ke sana. Karena sejak aku datang hari itu, aku tidak pernah lagi ke rumahnya. Saat kutanyakan kepada Asti, teman perawat yang bekerja di RS, apa sebab Ana sampai menjadi pasien di sana, dia hanya mengatakan kalau Ana selalu menjerit-jerit sambil berkata, "Ular, ular," dengan wajah yang sangat ketakutan. Hari Sabtu sekitar pukul 8:30 pagi, aku berangkat ke rumah sakit jiwa. Aku akan membesuk Ana. Sebelum berangkat, aku sudah menelpon Asti, memberitahu kalau akan berangkat ke sana. Aku mengeluarkan sepeda motor dari garasi tempat kos, lalu memanaskan mesinnya sekitar 5 menit. Setelah itu mengendarainya menuju rumah sakit. Sepanjang perjalanan yang ada dalam pikiranku hanya si Ana. Aku merasa sangat kasihan padanya. Dia seorang sahabat yang baik. Selama aku mengenalnya, belum pernah sekalipun kami bermasalah. Selama 1 bulan aku tidak bertemu dengannya. Ada rasa rindu dalam hati. Biasanya kami selalu bercerita, bercanda, dan tertawa bersama. Tidak hanya di kantor. Di luar jam dinas pun kami sering bersama. Melewati sebuah minimarket, aku membelokkan motorku ke sana. Aku membeli bermacam makanan dan buah-buahan sebagai oleh-oleh untuk Ana. Sekitar 1 jam kemudian, aku sampai di halaman rumah sakit jiwa. Kembali aku menelpon Asti, memberitahukan kalau aku sudah sampai. "Kamu langsung saja naik ke lantai 2. Aku tunggu di sini ya," ucap Asti di telepon. Aku lalu menuju tempat parkir. Setelah menerima nomor parkir, segera aku masuk ke rumah sakit jiwa itu. Ku cari lift dan ku tekan tombol nomor 2. Begitu aku berada di dalamnya. Begitu keluar dari lift, kulihat Asti sudah menunggu.
Ayo, kita langsung ke kamar Ana, ucap Asti sambil menggandeng tanganku. Kami berjalan melewati beberapa ruangan, sampai akhirnya sampailah di sebuah ruangan bertuliskan ruangan delima. Pelan Asti pun membuka pintu ruang delima. Begitu pintu terbuka, nampaklah seorang perempuan sedang duduk di tepi ranjang. Itu si Ana, aku tinggal ya, kata Asti. Aku mengangguk. Makasih ya Asti, ucapku. Asti lalu meninggalkan ruang delima. Aku berjalan pelan mendekati ke arah Ana. Begitu Asti menutup pintu, aku menaruh 2 buah kantong plastik berisi makanan dan buah di atas nakas. Ana, apa kabar An? Tanyaku setelah berada di dekatnya. Dia tidak menjawab. Tatapannya kosong melihat lurus ke depan. Kasihan sekali si Ana. Kondisinya sungguh jauh berbeda dari Ana yang kukenal selama ini. Rambutnya terlihat kusut acak-acakan, seperti tidak pernah disisir. Wajahnya bias bagai tidak dialiri dengan darah. Kulitnya kusam, badannya nampak kurus. Tidak terasa aku menitikkan air mataku, jatuh di pipiku. Kuambil sisir dari dalam tas, dan aku mulai menyisir rambutnya secara perlahan. Ana tidak bereaksi. Dia hanya sekilas memandangku. Lalu matanya kembali menatap lurus ke depan. Entah apa yang dilihatnya. Aku mengambil ikat rambut dari dalam tas. Lalu kuikat rambut Ana. Setelah kusisir dengan rapi. Ana, kita makan ya, kataku sembari mengeluarkan sebuah roti dari dalam kantong plastik yang tadi kubawa. Ana diam saja. Kuberikan roti itu padanya. Ana tetap bergeming. Aku mencoba menyuapinya, tapi dia tidak mau. Mulutnya terkatup rapat. An, aku minta maaf karena baru datang menjengukmu hari ini, ucapku sambil memegang tangannya. Ana diam saja. Aku juga minta maaf karena waktu itu tidak mau tidur di rumahmu. Ana masih tetap diam. Aku takut sekali, An. Sejak kita pulang dari rumah Aba Adang, ada sesuatu yang terjadi di rumahmu yang membuatku merasa sangat ketakutan. Tiba-tiba Ana melepas tanganku. Dia menatap tajam ke arahku. Sorot matanya sungguh sangat mengerikan, membuatku merasa takut. Ular! Ular! Ana tiba-tiba berteriak histeris, sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Ana, tenang An, tenang. Tidak ada ular di sini, An. Kamu ada di tempat yang aman. Aku berusaha menenangkan si Ana, seraya memeluknya dengan erat. Namun Ana masih saja berteriak dengan menyebut kata ular. Aku sampai kewalahan menenangkannya. Setelah beberapa saat, Ana akhirnya berhenti berteriak. Dia menangis, menyebut kata ular. Dia menangis sesenggukan di pelukanku. Aku merasa sangat iba melihatnya. Kenapa tiba-tiba Ana berteriak menyebut kata ular saat mendengar nama Aba Adang yang aku ucapkan? Apakah dia masih bisa mengingat kejadian yang dia alami? Jika memang demikian, aku akan berusaha agar Ana mau bercerita apa sebenarnya yang telah terjadi yang membuat dia menjadi pasien rumah sakit jiwa ini. Ana, apakah ada yang mau kamu ceritakan kepada aku? Kamu masih ingat kalau kita sahabat kan?
Tanyaku memastikan, masih dengan memeluk si Ana. Namun Ana malah berontak, berusaha melepaskan pelukanku, dan aku melepaskannya. Dia kembali duduk, diam, sambil matanya memandang lurus ke mataku. Aku menghela nafas panjang. Kupegang tangan Ana, dan kutatap matanya. Ana, kamu masih percaya pada aku kan? Kamu masih ingat kalau aku ini sahabatmu kan? Ana masih tetap diam, tidak bereaksi, sama seperti semula. An, ayo ceritakan apa yang ingin kamu ceritakan, An. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku berusaha agar Ana mau berbicara pada aku. Namun nihil hasilnya. Dia tetap bergeming. Tidak lama masuk seorang suster. Setelah pintu dibuka. Maaf Mbak, waktu berkunjung telah habis. Ucapnya memberitahu, sambil tersenyum ke arahku. Oh, baik Sus. Lalu aku pun beranjak dari duduk. Kupeluk Ana dengan erat. Aku membisikkan kata di telinganya. Ana, kamu harus sembuh. Kamu pasti bisa sembuh. Aku janji, aku akan sering datang ke sini untuk mengunjungimu. Kulihat ada butiran air bening jatuh membasahi pipi Ana. Dia menangis. Berarti Ana masih bisa mendengarkan perkataanku. Aku tersenyum senang. Semoga saja Ana secepatnya bisa sembuh dan keluar dari rumah sakit ini. Begitu aku berharap. Lalu aku melepaskan pelukanku dan mengusap butiran air mata di kedua pipi Ana. Ana, aku pulang dulu ya. Jaga kandunganmu baik-baik, agar senantiasa bisa sehat. Ana kembali terdiam. Aku lalu keluar dari ruang delima, bersama dengan suster yang tadi memberitahu bahwa jam besuk telah habis. Mbak temannya Mbak Ana ya? Tanya suster itu. Kubaca papan nama yang terpasang di bajunya. Evi, mungkin usianya sama denganku. Iya Sus, Ana teman sekantorku. Suster Evi manggut-manggut. Kasihan dia sampai masuk rumah sakit jiwa, kata Suster Evi. Aku tersenyum. Kami sedang berjalan menuju lift. Kulihat beberapa pasien di ruangan yang kami lewati. Perkembangan penyakitnya Ana gimana ya Sus? Tanyaku pada Suster Evi. Selama Ana dirawat di sini, sejak pertama kali datang belum ada kemajuan yang berarti. Jawab Suster Evi. Lalu kehamilannya bagaimana Sus? Apa ada yang memeriksanya? Tanyaku memastikan. Dia baru sekali diperiksa oleh dokter kandungan. Mbak, saya mau kembali ke ruangan saya ya, ucap Suster Evi. Setelah beberapa meter kami berjalan dari kamar Ana. Iya Sus, silakan. Suster Evi menuju ke sebuah ruangan, dan aku melanjutkan ke tempat di mana lift berada. Kutekan tombol angka 1. Begitu berada di dalam lift. Aku lalu menelpon Asti, memberitahu kalau sudah mau pulang. Aku juga mengucapkan terima kasih karena telah mengantarku menemui Ana. Iya Ma, hati-hati di jalan ya, ucap Asti di telepon. Aku lalu menuju tempat parkir dan memberikan nomor parkirku kepada bapak tukang parkir. Dia lalu mengeluarkan sepeda motorku. Perlahan aku menjalankan sepeda motorku, meninggalkan halaman rumah sakit jiwa, di mana Ana dirawat di situ. Aku berjanji dalam hati,
akan sering membesuknya dan akan berusaha membantunya agar Ana bisa segera sembuh. "As, temani nyari rumah Nova yuk," kataku pada Asti malam harinya. Seperti biasa, kami sedang mengobrol di kamar kosku. "Kapan, Mah?" tanya Asti. "Besok pagi, sekitar jam 8, biar pulangnya masih siang." "Oke, siap, Ma." "Oh ya, tadi bagaimana Ana?" "Ya gitu, kayaknya memang dia terguncang sekali jiwanya, sampai gak mau ngomong sama sekali." Kami lalu mengobrol tentang banyak hal seperti biasanya. Di tempat kos ini, hanya Asti yang akrab denganku. Selain karena sama-sama tenaga kesehatan, kami juga sebaya. Pukul 10 malam, Asti pamit pulang ke rumah kosnya, dan aku segera beranjak tidur. Begitu Asti keluar kamarku. Sekitar pukul 8 pagi, kami berangkat ke rumah Nova. Aku yang memboncengkan Asti. Jika tidak terjebak macet, perjalanan kami akan memerlukan waktu sekitar 1,5 jam dengan kecepatan sedang. Di dalam perjalanan kami lebih banyak diam. Aku ingin segera sampai di rumah Ana dan mencari rumah Nova di sekitar rumahnya. Di sepanjang jalan yang kami lewati, tidak banyak kendaraan yang kami lihat. Hanya ada 1-2 buah motor yang berpapasan dengan kami. Jalanan sangat lenggang, mungkin karena masih pagi dan juga hari libur. Memasuki gang yang menuju ke rumah Ana, tiba-tiba aku merinding. Entah kenapa, aku lalu meminggirkan sepeda motorku dan lalu mematikan mesinnya. "Loh, kenapa berhenti di sini, Ma? Apa kita sudah sampai?" Yang mana rumahnya Ana?" tanya si Asti. "Belum, As. Aku kok tiba-tiba merinding ya? Kamu merinding seperti aku enggak?" "Merinding? Enggak tuh. Memangnya kenapa, Ma?" "Oh ya, rumah Ana yang mana?" tanya Asti sekali lagi. "Itu yang ada pohon mangga di depan," jawabku sambil jari telunjuk mengarah ke rumah Ana. Aku lalu menghidupkan mesin motorku dan melaju ke arah rumah Ana. Sekitar 2 menit kami sampai di depan rumah Ana. Aku semakin merinding. Bulu kuduku meremang. Suasana di sekitarnya sangat sepi. Kami lalu turun dari motor dan berdiri di depan pagar rumah Ana. Aku melihat ke dalam pagar. Halaman rumah Ana sangat kotor dan juga berantakan. Mungkin selama Ana sakit, tidak ada yang membersihkan halaman dan mengurus tanaman yang tumbuh di sana. "Di sini sepi sekali," kata si Asti. Aku mengangguk. "As, aku semakin merinding. Lihat ini," ucapku pada Asti sambil memperlihatkan bulu rambut di lenganku yang berdiri. "Iya juga. Padahal tadi waktu kamu tanya aku tidak merinding seperti ini. Kok jadi takut ya? Mana sepi sekali lagi di sini." "Kita tanya ke rumah itu yuk. Di mana rumah Nova?" ajakku pada Asti. Seraya mataku mengarah ke sebuah yang ada tidak jauh dari rumah Ana. Jaraknya mungkin sekitar 100 meter. Hanya sebuah rumah yang kami lihat paling dekat. Ada beberapa rumah yang juga terlihat, tapi jaraknya jauh-jauh. Asti mengangguk. Kami pun menuju ke rumah yang dimaksud. Satu-satunya rumah yang berjarak paling dekat dengan rumah Ana. "Assalamualaikum." Kami mengucapkan salam hampir bersamaan, sembari mengetuk pintu rumah itu. Tidak ada yang menyahut. Kembali kami mengulang mengetuk pintu, sambil mengucapkan salam.
namun tetap tidak ada yang menyahut. "Gimana, Ma? Sepertinya tidak ada orangnya," kata si Asti. Setelah sebanyak 4 kali kami mengulang mengetuk pintu dan juga mengucap salam. "Iya, apa kita tunggu saja di sini sebentar lagi ya? Barangkali saja nanti ada yang keluar atau ada orang lewat di depan sini," kataku meyakinkan. Kami lalu duduk di bangku yang ada di halaman rumah itu, sambil menunggu ada orang yang keluar atau lewat di depan rumah. 10 menit sudah berlalu. Tidak ada seorang pun yang keluar dari rumah itu. Juga tidak ada orang yang lewat di depan kami. "Gimana, Ma? Tidak ada orang di sini. Apa kita cari lagi rumah yang ada di sekitar sini?" kata si Asti. "Ayo," kataku sambil beranjak dari duduk dan berjalan menuju di mana motorku parkir. Lalu kami melanjutkan menuju rumah yang lain, yang jaraknya lumayan jauh dari rumah Ana. Aku dan Asti lalu menuju sebuah rumah yang pintunya terbuka. Kami berpikir, pasti rumah itu ada pemiliknya. "Assalamualaikum," kami mengucapkan salam bersamaan. "Waalaikumsalam," terdengar suara orang yang menjawab salam kami dari dalam. Aku bernafas lega. Akhirnya ada juga orang yang bisa ketemui. Tidak lama muncullah seorang perempuan setengah baya dari dalam rumah itu. Berbadan agak gemuk dan berambut pendek sebahu. "Ada apa, Mbak?" tanya ibu pemilik rumah. Maaf, Bu. Kami mau bertanya, apa ibu kenal dengan Nova yang rumahnya di sekitaran sini?" tanyaku kepada ibu itu. "Nova yang mana? Ciri-cirinya seperti apa, Mbak?" Ibu pemilik rumah itu malah balik bertanya. Aku dan Asti saling berpandangan. Asti lalu mengisyaratkan padaku agar memberitahu kepada ibu pemilik rumah itu tentang ciri-ciri Nova. "Nova itu tinggi dan badannya mirip saya, Bu. Mungkin usianya juga sama, sekitar 23 tahunan," kataku menjelaskan. Ibu pemilik rumah nampak berpikir. Mungkin dia sedang mengingat sesuatu. "Maaf, Mbak. Saya tidak tahu. Saya baru seminggu pindah di sini. Coba Mbak tanya rumah sebelah itu," kata ibu itu, seraya menunjuk ke arah sebuah rumah. "Oh, iya, Bu. Gak apa-apa kok. Maaf ya sudah mengganggu," ucapku. Kami pun pamit dan meninggalkan rumah itu. "Ma, pulang saja yuk," ajak si Asti. Mungkin dia sudah lelah, sama sepertiku. Aku menatapnya. "Nanggung, As. Kita sudah sampai di sini. Masa mau pulang lagi? Terus kita mau cari yang namanya Nova kemana lagi, Ma? Jarak rumah di sini jauh-jauh. Aku malah jadi merinding, seperti masuk ke hutan," kata si Asti. Aku terdiam, membenarkan apa yang dikatakan oleh Asti. Jarak rumah Ana dengan rumah yang lain cukup jauh, dan melewati tanah kosong yang ditumbuhi rumput tinggi. Sebelumnya aku tidak pernah berjalan melewati jalan ini. Aku hanya diam di dalam rumah jika main ke rumah Ana. Saat ada Nova, aku pun tidak pernah menanyakan rumahnya. Kami hanya mengobrol. Kupikir dia teman Ana yang sedang berkunjung, sama sepertiku. "Ayo, Ma, kita pulang saja. Besok lagi kita cari rumah Nova. Atau aku akan coba tanyakan ke Ana," pinta Asti sedikit memaksa.
Dia pasti jenuh, haus dan lapar. Aku menghela nafas panjang. Kuamati sekeliling. Tidak terlihat ada orang yang lewat. Kita tunggu sebentar lagi ya, As. Siapa tahu ada orang lewat yang bisa kita tanya. Kataku sedikit memohon agar Asti mau menunggu. Asti tidak menjawab, tapi dia menunggu. Aku pun mengikutinya, duduk di sebelah Asti. Kami lalu mengobrol untuk sekedar menghilangkan lelah. Tidak lama nampak dari kejauhan, seorang perempuan berjalan ke arah kami. "Ma, lihat, ada orang yang berjalan ke sini," kata si Asti. Aku melihat ke arah yang ditunjuk oleh Asti. Akhirnya ada orang juga yang lewat sini, kataku merasa lega. Kami memperhatikan perempuan itu. Setelah agak dekat, aku baru bisa melihat kalau perempuan itu ternyata si Nova, orang yang sedang kami cari. "As, itu Nova, As," kataku setengah berteriak, saking merasa girang. "Beneran?" tanya si Asti. Aku mengangguk. "Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga orang yang kita cari," ucap Asti. Kami lalu beranjak dari duduk, berdiri menunggu Nova mendekat. "Nova," panggilku setelah dia berjalan di depan kami. Nova menoleh ke arahku, namun dia nampak kebingungan. Kamu Nova kan?" tanya aku memastikan. Dia mengangguk, masih dengan wajah yang bingung. "Aku Rama, teman Ana. Apakah kamu ingat denganku?" tanyaku mencoba memastikan. Nova nampak mengerutkan dahinya, menatapku lekat-lekat. Mungkin mencoba mengingat, karena memang kami tidak begitu akrab. Hanya beberapa kali sempat bertemu di rumah Ana dan mengobrol bersama. "Oh, iya, aku ingat. Kamu Rama, teman Ana yang sering nginep di rumah Ana kan?" Aku mengangguk. "Iya, benar. Beberapa kali kita bertemu dan kita ngobrol bareng," jawabku mencoba menerangkan agar dia lebih mengingatku. "Loh, kamu kok ada di sini? Kamu mau kemana?" tanya si Nova. Aku lalu menceritakan tentang pertemuanku dengan Ana di RS. Aku juga mengatakan maksud kedatanganku untuk mencari Nova. Ingin bertanya tentang banyak hal mengenai si Ana. Barangkali saja Nova mengetahui. Nova menarik nafas panjang setelah selesai mendengarkan ceritaku. "Apa kamu tahu, Fa, apa yang terjadi dengan Ana sebelum dia masuk rumah sakit jiwa?" tanyaku pada Nova. "Ayo, kita ngobrolnya jangan di sini. Ke rumahku saja yuk, tidak jauh dari sini kok," ajak si Nova. "Oh ya, tadi kamu mau kemana, Fa?" tanyaku kemudian. "Sebenarnya aku mau ke rumah Ana. Tante Desi menitipkan rumah itu padaku. Dia meminta tolong agar membersihkan dan mengurus rumah itu selama Ana di rumah sakit. Kalau begitu, kita ngobrolnya di rumah Ana saja yuk, daripada kamu pulang lagi dan tidak jadi bersihin rumah Ana." "Oh begitu, ya sudah, sekarang saja kita ke sana. Nanti sekalian sholat zuhur di sana," kata si Nova sambil melihat jam tangannya. Aku meminta agar Asti mengendarai motor ke sana, sementara aku dan Nova berjalan kaki. "Jadi setiap hari kamu ke rumah Ana, Fa?" tanyaku pada Nova.
Ya enggak lah, sesempatnya saja. Kadang malah sampai sebulan aku baru sempat ke sana. Oh, pantas saja halaman rumah Ana nampak kotor saat tadi pagi aku melihatnya. Mungkin karena Nova belum sempat membersihkan. Aku membatin. Kami berjalan sambil mengobrol tentang Ana. Hingga tidak terasa, kami pun sudah sampai di pintu pagar rumah Ana. Asti sudah menunggu di sana. Aku bernafas lega, karena akan segera mengetahui apa yang terjadi dengan Ana sebelum dia masuk rumah sakit jiwa. Nova pun lalu membuka kunci pintu pagar rumah Ana. Kami lalu segera masuk. Nampak halaman rumah Ana yang tidak terurus, kotor dan berantakan. Mungkin karena Nova tidak sempat membersihkannya. Sebulan ini aku memang tidak sempat ke sini. Aku masih sibuk sekali di rumah, kata Nova sambil membuka pintu rumah Ana. Seperti tahu jalan pikiranku yang bertanya tentang hal itu. Ayo, mari masuk, ajak Ana setelah pintu terbuka. Dengan mengucapkan salam, kami bertiga masuk ke rumah Ana. Bau debu langsung tercium menyengat di hidung. Di sini pun terlihat kotor dan berdebu, meskipun tidak sekotor di luar. Aku melihat sekeliling ruangan di dalam rumah Ana, agak terlihat menyeramkan. Mungkin karena sudah lama tidak ada yang menghuninya. Padahal sebelum aku dan Ana pergi ke rumah Abah Adang di Banten, rumah ini terasa sejuk dan adem. Aku betah jika harus berlama-lama tinggal di sini. Oleh karena itu, aku sering menginap di rumah ini. Kami lalu menuju ruang tamu. Sementara si Nova mengambil lap dari dapur untuk membersihkan sofa yang berdebu. Sebelum kami duduk di atasnya. Kalian mau minum apa? Tanya Nova setelah kami duduk. Tidak usah repot-repot, Pak. Lagian kan kompornya sudah lama tidak dipakai. Kamu yakin kalau masih bisa berfungsi dengan baik? Aku balik bertanya. Nova malah terkekeh. Iya juga sih, ucap Nova. Oh iya, Pak. Ini Asti, teman kosku. Dia perawat di rumah sakit jiwa tempat Ana dirawat. Kataku memperkenalkan Asti pada Nova. Mereka lalu bersalaman dan saling memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama mereka masing-masing. Kami berdua kesini memang sengaja mau cari kamu, Pak. Kami ingin dengar dari kamu langsung. Barangkali saja ada yang kamu ketahui tentang Ana sebelum dia masuk rumah sakit. Maksudku, apa yang terjadi dengan Ana sebelumnya, sebelum akhirnya dia masuk rumah sakit, Pak? Kataku menjelaskan. Dia lalu menatap aku dan Asti bergantian. Iya, Pak. Coba kamu ceritakan pada kami apa yang kamu ketahui tentang Ana. Kasihan Ana, Pak. Mungkin saja dari cerita kamu nanti kita bisa memikirkan apa yang sebaiknya kita lakukan untuk membantu Ana agar segera bisa keluar dari rumah sakit, kata Asti menimpali. Aku bingung mau mulai cerita dari mana, karena sangat panjang. Lagi pula Tante Desi sudah berpesan padaku agar aku tidak menceritakan hal itu kepada siapapun, jawab si Nova. Wajahnya terlihat sangat gelisah. Mungkin antara ingin bercerita pada kami, tapi juga sudah berjanji kepada Tante Desi untuk tidak menceritakan pada siapapun tentang apa yang telah terjadi pada Ana. Memangnya Tante Desi masih suka datang ke sini, Fa? Tanyaku memastikan. Masih, Ma. Tapi memang jarang sih. Dan setiap kali Tante Desi datang,
Dia selalu mewanti-wanti agar aku tidak cerita soal Ana pada siapapun, jawab Nova. Aku dan Asti saling berpandangan. Mendengar perkataan Nova barusan, berarti kami tidak akan mendengar cerita dari Nova tentang si Ana, karena Tante Desi sudah mewanti-wanti agar Nova tutup mulut soal apa yang terjadi pada Ana. Aku menghela nafas panjang, merasa kasihan pada Ana. Seharusnya dia tidak mengalami hal buruk seperti sekarang, kalau saja ada salah satu dari keluarganya yang bisa diajak bicara dari hati ke hati. Sebelumnya maaf, Fa. Hubungan kamu sama Ana apa ya? Karena kan selama ini meskipun kita sering ketemu dan mengobrol bareng di sini, tapi seingatku kita tidak pernah tanya-tanya soal pribadi. Ana juga tidak pernah cerita siapa kamu ke aku. Tanyaku menyelidik. Aku dan Ana sepupu. Kita sama-sama keponakan Tante Desi. Tante Desi itu anak bungsu kakek sama nenekku. Orang tua Ana dan orang tuaku sama-sama sudah meninggal semua. Jadi Tante Desi itu keluarga kami yang dituakan, kata Nova menjelaskan. Aku manggut-manggut mendengar penjelasan dari Nova. Apa sebaiknya kamu berunding lagi dengan Tante Desi soal Ana, Fa? Kasihan dia kalau terlalu lama tinggal di rumah sakit jiwa, Fa. Belum lagi nanti perutnya semakin besar. Ucapku memberi usul. Entahlah, Ma, aku juga bingung. Di satu sisi aku kasihan sama Ana, tapi di sisi yang lain aku tidak berani bilang kepada Tante Desi. Dia itu orangnya keras, mirip sekali seperti Ana. Kalau punya kemauan, harus kesampaian. Semua perintahnya harus dituruti, kata si Nova. Matanya menerawang jauh. Terlihat sekali kalau dia sedang di posisi yang serba salah. Jadi, kapan lagi Tante Desi akan kesini, Fa? Aku ingin bertemu sama dia. Aku ingin coba ngomong sama Tante Desi soal Ana. Siapa tahu Tante Desi mendengar ucapanku, Fa. Tidak tahu juga, Ma. Biasanya sih sebulan sekali dia datang. Ini sudah lebih sebulan belum ada kabar dari Tante Desi. Jelasin Nova. Oh, begitu. Oh ya, aku boleh minta nomor HP-mu nggak, Fa? Nanti kalau Tante Desi datang, aku tolong dikabari ya. Nova lalu memberitahukan nomor HP-nya pada aku. Kami berbincang sampai menjelang zuhur. Setelah itu aku dan Asti pamit pulang. Ketika melewati kamar Ana, aku tiba-tiba merinding. Bulu kuduku meremang. Entah kenapa, aura rumah Ana terkesan seperti rumah yang sudah tidak dihuni bertahun-tahun. Sangat menyeramkan. Padahal baru beberapa bulan Ana masuk rumah sakit jiwa, dan rumahnya tidak ditempati. Bergegas aku menuju pintu depan sambil bergidik, tanpa menoleh lagi ke arah pintu kamar Ana. Aku salut pada Nova, yang berani membersihkan rumah Ana seorang diri. Sepanjang perjalanan pulang, kami mengobrol tentang Ana. Kami benar-benar merasa kasihan padanya, dan ingin membantu Ana agar bisa segera sembuh dan keluar dari rumah sakit jiwa, agar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, dan kalau memungkinkan, malah agar bisa kembali bekerja seperti sebelumnya. Singkat ceritanya, Assalamualaikum, Ma. Tante Desi ada di rumah Ana sekarang. Kamu jadi mau ketemu dia nggak? Nanti aku sampaikan. Bunyi pesan dari Nova via WA. Setelah 10 hari aku dan Asti mendatangi rumah Ana. Aku sedang mengobrol dengan Asti di kamar kosku. As, Tante Desi sedang ada di rumah Ana. Ini Nova WA. Ucapku pada Asti, sambil memperlihatkan pesan dari Nova. Asti lalu membacanya.
Kamu jadi mau nemui Tante Desi, Ma? Tanya Asti setelah selesai membaca pesan Nova. Iya, Fa. Aku ingin ketemu Tante Desi. Tolong bilang ke dia ya. Hari Minggu pukul 8 pagi. Aku dan Asti sudah berangkat menuju ke rumah Ana. Sebelumnya aku sudah memberitahu Nova jika aku datang pagi ini. Sesampainya di rumah Ana, kami disambut oleh Tante Desi dan Nova. Hai Rama, apa kabar? Sambut Tante Desi, sembari memelukku. Begitu aku dan Asti masuk ke rumah Ana. Alhamdulillah sehat Tante, jawabku sambil membalas pelukannya dan mencium tangan kanannya. Oh ya, ini Asti Tante, teman satu kosku. Dia kerja di rumah sakit jiwa tempat Ana dirawat. Kataku memperkenalkan Asti. Tante Desi dan Asti lalu saling bersalaman dan menyebutkan nama masing-masing. Setelah itu kami berempat duduk di ruang tamu, lalu saling berbasa-basi menanyakan kabar. Oh ya Rama, Nova bilang kamu ingin ketemu Tante. Apa ada yang akan kamu bicarakan dengan Tante, Ma? Tante Desi bertanya. Begitu kami sudah selesai berbasa-basi, aku menarik nafas panjang. Iya Tante, aku ingin membicarakan soal Ana. Jawabku hati-hati, khawatir jika kata-kataku akan menyinggung perasaan Tante Desi. Apa yang ingin kamu bicarakan soal Ana, Ma? Maaf Tante, aku bukannya mau lancang mencampuri urusan keluarga Tante. Aku cuma kasihan melihat Ana. Aku ingin Ana bisa segera sembuh dan keluar dari rumah sakit. Tidak apa-apa, Ma. Tante juga merasa sangat kasihan dengan Ana. Dia itu kan keponakan Tante juga. Jawab Tante Desi. Kalau boleh saya tahu, apa sebenarnya yang sudah terjadi dengan Ana, Tante, sebelum dia masuk rumah sakit jiwa? Tante Desi menghela nafas dalam-dalam. Wajahnya berubah sedih. Tante sih tidak tahu pastinya, Ma. Kan Tante tidak tinggal di sini. Tante hanya dapat cerita dari Nova tentang Ana, karena dia yang menemani Ana tinggal di rumah ini. Sebelum akhirnya Ana masuk rumah sakit jiwa. Tante, apakah Nova boleh cerita pada kami? Tante Desi mengangguk. Meskipun pada awalnya, Tante yang melarang dia agar tidak bercerita pada siapapun tentang si Ana. Karena terus terang saja Tante merasa malu dengan apa yang sudah Ana lakukan. Fa, coba kamu ceritakan apa yang kamu ketahui tentang Ana. Biar kita semua mendengar apa yang sebenarnya telah terjadi, kata Tante Desi. Nova pun lalu bercerita apa yang telah terjadi dengan Ana selama dia menemani Ana di rumah ini. Nova berkata, setiap hari pukul 12:30 malam, Ana selalu membakar kemenyan dan juga dupa di kamarnya. Tidak lama setelah itu, terdengar suara tangisan dari kamar Ana. Awalnya Nova hanya bertanya-tanya saja dalam hati, apa sebenarnya yang sudah Ana lakukan di kamarnya? Lalu mengapa Ana menangis? Dia kenapa? Apa yang sudah terjadi dengan Ana? 3 malam berturut-turut Nova mendengar suara Ana menangis di kamarnya. Namun saat dia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, mengapa Ana menangis, pada keesokan harinya, Ana hanya diam, tidak pernah menjawab pertanyaan Nova. Tentu saja hal itu membuat Nova menjadi curiga dan tentunya merasa penasaran. Setiap pagi saat keluar dari kamar, Ana terlihat kusut dan rambutnya berantakan. Wajahnya layu dan badannya terlihat lemah. Maka pada hari ke-6, Nova menginap di rumah Ana. Dia sengaja mengambil kunci kamar Ana
dan lalu menyembunyikannya, sehingga Ana tidak bisa mengunci kamarnya, dan Nova bisa masuk ke kamar Ana. Dan benar saja, saat terdengar suara Ana menangis pada tengah malam, perlahan Nova membuka pintu kamar Ana. Betapa terkejutnya Nova saat dia melihat apa yang tengah terjadi dengan Ana. Nova melihat Ana sedang digauli oleh seekor ular yang sangat besar. Ular itu berwarna hitam. Di kamar Ana terlihat bekas dupa dan juga kemenyan yang baru saja dibakar. Baunya sangat menyengat di hidung. Namun Nova tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sangat ketakutan. Buru-buru ditutupnya kembali pintu kamar Ana, dan dia bergegas masuk ke kamarnya. Dengan nafas tersengal-sengal, karena saking terkejutnya dan takut dengan apa yang baru saja dilihatnya, Nova segera beranjak tidur, menutup seluruh badannya dengan selimut. Menurut kami, apa tidak sebaiknya kita coba memanggil Ustadz agar Ana diruqyah? Semoga saja setelah diruqyah, Ana akan berlangsung sehat dan sembuh seperti sedia kala, kata si Asti. Setelah Nova berhenti bercerita, Tante tidak tahu di mana tempat Ustadz yang bisa meruqyah, ucap Tante Desi. Kalau memang Tante mau, nanti aku bisa memberitahukan Pak Ustadz agar beliau bersedia meruqyah Ana di rumah sakit. Kebetulan di kampung aku ada, Tante, kata si Asti. Tante Desi memandang Nova. Menurut kamu bagaimana, Fa? Ya, aku terserah Tante saja. Setelah terdiam beberapa saat, akhirnya Tante Desi menyetujui usulan kami untuk meruqyah Ana di rumah sakit. Jadi, kapan kita bisa melakukan ruqyahnya? Tanya Tante Desi. Aku tanyakan dulu sama Pak Ustadz ya, Tante. Kapan beliau bisa datang ke rumah sakit? Karena beliau juga sibuk. Kami lalu menceritakan tentang rencana untuk melakukan ruqyah pada Ana. Setelah tidak lagi yang perlu dibicarakan, aku dan Asti pamit pulang. Aku berjanji akan segera menghubungi Nova jika sudah ada kabar dari Pak Ustadz. Kapan tepatnya akan melakukan ruqyah pada Ana. Sampai di tempat kos, kami langsung masuk ke kamar masing-masing. Aku segera berganti pakaian dan mengambil air wudhu, lalu mengerjakan sholat. Karena waktu zuhur sudah terlewat beberapa menit. Selesai sholat, aku merebahkan badan di kasur. Mataku menatap langit-langit kamar. Teringat kembali cerita Nova tadi tentang Ana. Kasihan sekali Ana harus mengalami hal mengerikan setelah pulang dari rumah Mbak Adang. Bukannya solusi yang dia dapat, malah membuat dia masuk rumah sakit jiwa. Semoga saja Asti segera bisa menghubungi Ustadz yang bisa meruqyah Ana. Kasihan sekali jika harus terlalu lama tinggal di sana. Rama, terdengar orang mengetuk pintu sambil memanggil namaku. Aku beranjak menuju pintu. Pintu kubuka. Nampak Bu Marni ibu kos di depan pintu. Ada apa, Bu? Tanya aku. Ibu mau nganter ini. Tadi ibu bikin banyak, kata Bu Marni, seraya menyodorkan sepiring kue bolu kukus. Bu Marni memang rajin membuat kue. Kami yang kos di rumahnya sering diberi hasil karyanya. Aku pun menerima piring berisi kue bolu kukus dari Bu Marni. Terima kasih ya, Bu. Oh iya, Ibu lihat-lihat akhir-akhir ini kamu sama Asti sering pergi berdua kalau hari Minggu? Tanya Bu Marni setelah kami duduk di lantai. Iya, Bu, kami ke rumah temen. Ada masalah yang sedang kami urus. Masalah? Masalah apa, Ma?
Aku pun lalu menceritakan tentang keadaan Ana, tapi hanya sebatas dia yang dirawat di rumah sakit. Hal yang lain aku ketahui dan dengar dari cerita Nova. Tentu saja tidak aku ceritakan. Bu Marni manggut-manggut mendengarkan cerita aku. Kasihan juga teman kamu itu, mah. Iya, Bu. Makanya kami sedang berusaha untuk menghubungi Ustadz yang mau meruqyah Ana di rumah sakit. Asti bilang tetangganya ada yang bisa meruqyah. Jauh-jauh amat di kampung Asti. Di sini juga ada Ustadz yang bisa meruqyah, mah. Teman ibu pernah ruqyah di sana. Ibu yang nganter waktu itu, kata Bu Marni. Beneran, Bu. Kalau begitu kebetulan, jadi tidak usah nunggu lama-lama. Aku lalu menelpon Asti agar datang ke kamar. Bu Marni lalu memberitahu alamat Ustadz tersebut. Sore harinya, aku dan Asti berangkat ke rumah Ustadz itu. Beruntung Pak Ustadz ada di rumah. Kami lalu mengutarakan maksud kedatangan kami dan menceritakan tentang Ana sampai sedetail-detailnya. Aku kemudian menelpon Tante Desi dan dia yang berbicara langsung dengan Pak Ustadz. Disepakati besok pagi pada jam besuk, Pak Ustadz akan meruqyah Ana di rumah sakit. Setelah itu kami pun pamit pulang. Singkat ceritanya, keesokan harinya Pak Ustadz, Tante Desi, dan Nova datang ke rumah sakit. Asti yang mengabari. Aku tentu saja tidak dapat datang karena harus bekerja. Melalui video yang Nova kirimkan, aku bisa menyaksikan seperti apa proses ruqyah itu berlangsung. Nampak dalam video, Ana menjerit histeris dengan mengatakan ular-ular berulang kali dengan mimik wajah ketakutan. Terlihat Tante Desi beberapa kali menyekar air matanya sambil berusaha memeluk Ana yang tengah histeris. Nova mengatakan proses ruqyah itu memerlukan waktu sekitar 1 jam. Kata Pak Ustadz, tidak cukup hanya sekali. Beliau berjanji setiap hari akan datang pada jam besuk untuk melakukan ruqyah pada Ana. Setelah selama 10 hari Ana diruqyah, keadaan berlangsung membaik. Kesehatannya berlangsung pulih. Aku hanya bisa melihat proses ruqyah itu setiap hari Sabtu dan Minggu saat libur kerja. Ana kini mulai mengenali siapa saja yang datang menjenguknya. Aku memang mengabarkan tentang keadaan Ana kepada teman-teman sekantor setelah Ana menjalani ruqyah. Mereka mendoakan agar Ana bisa segera sembuh dan kembali bekerja seperti semula. Selama 2 minggu Pak Ustadz datang ke rumah sakit jiwa setiap hari untuk melakukan ruqyah pada Ana. Dan tepat 2 minggu, Ana dinyatakan sembuh oleh pihak rumah sakit jiwa. Dia diperbolehkan untuk pulang. Tante Desi juga minta tolong kepada Pak Ustadz agar beliau bersedia ikut ke rumah Ana untuk melihat keadaan rumah itu. Karena selama Ana masuk rumah sakit jiwa, tentunya rumah itu menjadi kosong. Pak Ustadz lalu meminta Ana untuk membuang semua benda yang telah ditanam di rumahnya, pemberian dari Abah Adang. Aku ikut membantu membersihkan kamar Ana yang tidak ditempati selama Ana di rumah sakit jiwa, membuang semua kemenyan dan dupa yang disimpan oleh Ana. Pak Ustadz berpesan agar jangan sekali lagi mendatangi dukun untuk meminta pertolongan. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah, karena hanya Allah lah yang bisa membantu kita keluar dari segala macam kesulitan. Pak Ustadz juga meminta agar Ana melakukan taubatan nasuha karena telah melakukan syirik, yang mana hal itu adalah merupakan sebuah dosa besar yang tidak terampuni jika tidak segera bertobat. Jadikan semua yang sudah terjadi menjadi pelajaran hidup. Beruntung Allah masih memberikan kesembuhan pada Mbak Ana. Nasihat Pak Ustadz sebelum beliau pamit pulang. Ana menangis sesenggukan sembari mengucap istighfar berkali-kali. Tante Desi memeluknya dengan erat. Insya Allah
Insya Allah saya tidak akan melakukannya lagi, Pak Ustadz. Terima kasih banyak sudah membantu saya, sehingga saya bisa kembali sembuh dan keluar dari rumah sakit, kata Ana di sela-sela isak tangisnya. 2 jam lamanya Pak Ustadz berada di rumah Ana. Setelah itu beliau pamit pulang. Aku dan Asti menyusul kemudian. Dan singkat ceritanya, 1 bulan kemudian, Ana sudah kembali bekerja. Kami menyambutnya dengan sukacita. Ana hadir di tengah-tengah kami. Di antara kami tidak ada yang membicarakan tentang kehamilannya. Biarlah itu menjadi masalah pribadi Ana, yang tak perlu kami ikut campur mengurusinya. Tante Desi meminta Nova untuk tinggal bersama Ana, agar saat Ana akan melahirkan, ada orang yang bisa menolongnya. Dan cerita pun selesai. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.